Yes. Hari ini saya silaturahmi jauh-jauh ke Semarang. Ketemu dengan sosok muda, bukan muda belia, tapi masih muda. Dan bukan hanya muda, tapi juga cantik. Jadi luar dalamnya itu ada inner beauty, ada kalau luarnya apa ya? Out beauty. Bisa dibilang begitu, Pak. Oh, bisa dibilang gitu. Oh, iya. Ketika apa bila kalau kita mengajak ini pasti ada keistimewaannya. Nah, mbaknya ini sangat luar biasa. Dia bukan apa? Kalau mungkin orang biasa, tapi dia mengikuti atau mungkin peduli dengan sesama, dan bahkan bukan hanya satu, tapi dia itu ikut di mana-mana. Salah satunya itu ikut di lembaga kita, di lembaga legislatif, sama satu juga di lembaga sebelah, yaitu di aksi cepat tanggap atau bisa disebut ACT. Jadi apa beliau? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sudah menonton ataupun sudah membantu. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Pupu. Iya, waalaikumsalam Pak Deget. Oh iya. Kok bisa dipanggil Mbak Pupu itu? Kenapa? Iya, kan nama saya sebenarnya Puji Rahayu seperti itu. Terus karena waktu kecil itu kan kalau misal panggil Puji itu agak susah. Jadi kan diulang aja kata-kata depannya Pupu, akhirnya Pupu dipanggil. Jadi itu nama panggilan kecil, akhirnya kebawa gitu sampai besar, sampai gede. Berarti bukan waktu apa ya? Kayak saya ya. Saya kalau di rumah biasa panggilannya Niko. Niko, iya. Keren banget, Pak. Oh iya. Nama aslinya Bapak, nama panjangnya siapa, Pak? Geget Niko Setiawan. Oh iya. Kalau di rumah biasa dipanggil Niko. Tapi kalau pas waktu apa SMP, Ya. itu rata-rata itu manggilnya nama depan. Oke. Geget biasa. Oh, Geget. Terus ada yang manggil, Geget ini siapa tadi? Terus, oh gitu. Terus jenengmu Geget. Oh iya. Terus selanjutnya itu sampai sekarang panggilannya Geget. Bisa Pak, keren Pak, keren. Saya kira Geget itu aslinya Geget siapa gitu Pak. Oh enggak, malah dikiranya itu apa, nama samaran. Oh iya, kayak saya kan itu nama apa ya, panggilan sayang sebenarnya Pak. Oh gitu bos. Iya. Jadi bukan nama apa ya, waktu panggilan zaman sekolah atau pas waktu kuliah enggak? Dari kecil, sebenarnya dari kecil, dari apa ya, dari keluarga. Jadi keluarga saya itu seringkali ada nama panggilannya. Ibu saya itu namanya Sulasatu Laila, panggilannya itu Lala. Ya, saya Puji Rahayu, panggilannya Pupu. Kayak gitu Pak. Biasanya kalau Puji Rahayu panggilannya Ayu. Rahayu. Ayu biasanya gitu. Oh iya, karena sudah banyak Pak pasaran. Oh mungkin banyak. Iya, sudah sangat banyak dan terlalu famous gitu kalau namanya. Terus kalau yang di keluarga itu emang apa ya, didikan untuk menjadi peduli kepada sesama itu emang dari keluarga atau emang waktu terjun ke apa sekolahan atau bagaimana? Kalau dari keluarga, kalau keluarga saya sebenarnya menurut saya keluarga saya itu keluarga yang peduli juga sama orang lain, tapi secara tidak langsung, maksudnya nggak secara khusus ada di lembaga kayak gitu enggak Pak, tapi ke sesama tetangga, karena saya kan juga di perkampungan di Semarang, tapi di perkampungan saya ada di Semarang tapi di perkampungan kayak gitu, dan dia peduli sama tetangga kayak gitu. Tapi mulai terpupuk lama-lama itu dari SMP saya juga ikut OSIS kayak gitu, OSIS di SMP. Setelah itu masuk kuliah itu saya mengikuti beberapa organisasi. Waktu maba saya ikut organisasi apa? Eksekutif kampus. Nah, di situ sering ada misal kegiatan galang dana, terus media sosial, maksudnya media menyebarkan apa kebaikan kayak gitu. Terus juga dulu pernah sempat mengadakan konser amal, kerjasama itu sebenarnya awal kerjasama sama ACT itu ketika 2018 organisasi saya sama ACT itu mengadakan konser amal kayak gitu, kolaborasi. Terus juga lama-lama makin apa ya, makin tebal, makin apa ya, makin cocok. Ternyata passion saya di situ
bisa sampai ke mana? Masuk ke ACT sama ke Lajis Jateng itu? Pertama kali itu kalau dulu itu saya sebenarnya tahu ACT karena ikut organisasi kampus awalnya. Tapi ikut ACT itu awalnya ditawarin jadi humanity influencer sama salah satu teman saya. Nah itu salah satu teman saya ditawarin nih untuk jadi relawan humanity influencer, kan misal agenda-agenda atau mungkin acara-acara atau mungkin jika ada misal yang butuh bantuan korban bencana alam atau mungkin ada panti asuhan yang membutuhkan kayak gitu. Itu awalnya Pak tahun 2020 seperti itu. Terus kalau di Aceh di Lajis Jawa Tengah sendiri awalnya dulu itu 2020 saya jadi relawan korban untuk membantu ketika Idul Adha. Itu dimintai bantuannya juga sama kakak tingkat. Terus akhirnya saya deket nih sama beberapa orang, sama bapak-bapak yang ada di Lazi, sama mbak-mbak, sama ibu-ibu amil zakat di Lazi seperti itu. Deket sama bapak juga waktu itu kan kenalnya karena itu deh Pak. Ya ingat nggak Pak? Ya. Terus sekarang itu sebenarnya saya itu jadi relawan telemarketing atau CRM, Customer Relationship Marketing di Lajis Jateng. Nah, saat ini jadi itu sekalian menyebarkan kebaikan kan. Qadarullah sekarang kan banyak bencana-bencana ya Pak di Indonesia. Jadi membutuhkan penyebaran lebih luas dan membutuhkan orang-orang yang mau membantu atau menjadi relawan. Terus berarti belum pernah terjun ke tempat bencana itu belum pernah? Saya itu seringnya di lingkup sekitar Semarang. Kalau misal di panti asuhan, kayak misal di jalan-jalan seperti itu masih di lingkup sekitar yang Semarang atau mungkin Jawa Tengah, sama di bagian memperkenalkan ACT, memperkenalkan Lajis Jateng. Kebetulan passion saya itu di yang dunia marketing seperti itu Pak. Seperti itu, relawan yang kalau di luar lebih mengenalkan yang ACT atau Lajis Jateng? Ini enggak ya? Iya, enggak istilahnya ramaniman pakai sama Lajis Jateng. Jujurnya apa? Sebenarnya kalau ACT awalnya itu kalau ACT memang saya pertamanya di ACT dulu. Di ACT dulu diminta bantuannya untuk jadi humanity influencer. 2020 sampai sekarang. Nah, jadi kalau ACT itu membutuhkan bantuan gitu dari teman-teman mungkin mahasiswa atau mungkin yang mempunyai sedikit lebih banyak followers dari yang lainnya agar teman-teman yang lain itu bisa berkontribusi, mengajak untuk berkontribusi kayak gitu. Dan kalau dari Lajis sendiri juga pakai gimana Pak? Pakai apa gimana? Enggak pakai mana? Jawabannya maksudnya karena kita maksudnya kan ini nanti masuknya di Lajis Jateng tau. Maksudnya pakai saya pengen ya biasanya di luar Lajis Jateng padahal kenyataannya enggak gitu loh. Kalau saya sendiri dan dari acara sendiri selama itu untuk kebaikan, untuk bermanfaatan, kenapa tidak? Semua dua-duanya itu sama-sama untuk kebaikan. Meskipun mungkin ada perbedaan, tapi menurut saya perbedaan itu saling melengkapi. Berarti seringnya kalau yang immunity influencer influencer humanity tadi sistemnya kontrak atau emang jalan terus kalau ada bantuan nanti minta masuk, kalau ada diminta tolong jalan gitu. Kalau pas kemarin itu kira-kira 1 tahun. Dulu tuh mulai September. Nah nanti bisa juga kalau misal mau lanjut bisa juga. Berarti sistem kontrak.
tapi juga apa ya, tergantung juga sih nanti kalau misal nanti misal ingin lanjut ya dipersilahkan seperti Oh itu. gitu. Ya. Ada istilahnya, ada fee-nya enggak? Atau emang pure Pure seperti relawan. relawan? Iya, saya juga misal ada kegiatan di apa namanya, kegiatan untuk misal ke panti-panti asuhan di Jawa Tengah itu juga ikut. Misal ada kegiatan Jumat Berkah atau mungkin donasi seperti itu. Kalau misal saya ada waktu juga. Kan mengalami di ACT sama Lazi Jateng. Okay. Itu paling menonjol perbedaannya apa? Paling menonjol perbedaannya sebenarnya Dari sisi relawan loh ya. dari sisi relawan. Kalau menurut saya itu sebenarnya dari ACT, dari Lazi itu mempunyai keunikan dan versinya masing-masing gitu ya. Kalau di ACT itu saya mendapatkan teman-teman yang kebanyakan tuh seumuran. Kebanyakan yang seumuran, yang sama-sama masih kuliah. Lumayan jarang kalau misal ketemu bapak-bapak atau ibu-ibu. Malah jarang. Kayak gitu, malah jarang di ACT. Lebih sering kan teman-teman yang seumuran, yang masih berkobar gitu jiwa mudanya itu. Kalau di Lazi sendiri, saya ketemu sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, sama mas-mas, sama mbak-mbak. Itu saya belajar kedewasaan kayak gitu. Jurusan apa? Jurusannya saya pakai PAUD. Oh, PG PAUD. Berarti nanti mau ngajar TK atau mau lanjut S2? Sebenarnya itu kalau jurusan PG PAUD itu nggak harus nanti ngajar TK sih Pak. Kan kalau misal jurusan PG PAUD nanti bisa jadi misal mau jadi konsultan anak atau apa-apa yang berhubungan sama anak, atau nanti kalau misal lanjutin misal jadi terapis yang anak-anak berkebutuhan khusus itu juga bisa. Kalau itu kan berarti yang bidang apa ya, yang inklusi itu bisa kayak gitu. Kalau misal bidang kesehatan nanti bisa juga misal lanjutin misal S2-nya, atau mungkin nanti fokusnya itu yang ke kesehatan. Ya bukannya yang inklusi itu kan ada sendiri tuh jurusannya. Inklusi itu ada juga tapi di UNES nggak ada Pak. Jadi tapi di PG PAUD UNES itu ada juga mata kuliah inklusinya. Jadi sebenarnya kebanyakan TK itu ada, tiap-tiap TK itu ada anak berkebutuhan khususnya gitu. Jadi harus bisa kayak gitu. Berarti kedepannya itu nanti mau rencananya? Kalau rencana saya sih, saya itu cita-citanya atau mungkin keinginannya itu malah ingin kerja di yang lembaga sosial. Bisa, Malah jadi lembaga sosial. dalam Malah pengen jadi amil. nggak harus jadi ambil sih Pak, yang penting kayak di lembaga sosial kayak gitu. Misal di apa ya, misal ya jelas bisa di ACT bisa. Dan sekarang ditawar juga di ACT, tapi kalau ACT kan harus S1 dulu. Kita harus S1 dulu. Masnya bilang, ayo Bu cepet lulus biar gitu. Iya. Terus malah pas kemarin di Lanjis ada juga pendaftaran dari CRM. Terus saya coba daftar di Lazi Jateng. Alhamdulillah terima. Ya udah, anggap aja ini pengalaman dulu lah, pengalaman. Bukannya yang tadi jadi relawan? Jadi relawan tadi? Iya, relawan telemarketing. Terus tapi pas kemarin itu kan pendaftaran Pak. Relawan telemarketing kayak staff CRM kayak gitu. Kontrak atau gimana? Iya, tapi nanti sekitar apa ya, 3 bulan masa percobaan. Masih 3 bulan percobaan. Ini baru sebulan. Itu kok nggak masuk setiap hari? Nggak masuk setiap hari? Soalnya kalau di kantor Jateng juga itu Pak, sering WFH. Oh gitu? Kalau di kantor Jateng itu jadi sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak. Terus nanti juga diikutin, misal kalau WFH itu berarti saya nelponin donatur nanti dari rumah. Misal kemarin nawarin ada apa untuk donasi ke Majene atau misal ke Semarang, apa kira-kira itu gimana
hiburan atau misal untuk apa kita ceria kayak nggak pengen jadi guru atau jadi apa itu enggak? dulu pas saya PPL itu ternyata jadi guru itu tidak semudah yang saya bayangkan kayak gitu Pak, menurut saya itu jadi PPL di TK apa SD? Nah di TK-nya itu TK inklusi. Menurut saya jadi guru itu tidak semudah yang saya bayangkan dulu. Saya kira kalau jadi guru TK ya udah ternyata tidak semudah yang saya bayangkan kayak gitu Pak. Sangat lelah kayak gitu. Dan kalau bisa pengennya sih ini harapan saya ya Pak, saya pengennya itu malah semoga bisa membuat misal suatu lembaga atau misal buat pendidikan lembaga sosial buat orang-orang tua maksudnya orang tuanya anak-anak. Jadi menurut saya di Indonesia itu masih banyak sekali atau mungkin di Jawa aja banyak sekali orang tua itu cara dia mendidik anaknya itu masih kurang tepat. Misal anak jatuhin barang malah dimarah-marahin, terus anak sering dilarang-larang, terus anak dipukul atau anak diapa. Nah saya mau pengen lebih ke pencerdasan itu buat orang-orang tua. Jadi kalau menurut saya jadi guru itu suatu hal yang mulia karena ngajarin anak-anaknya langsung. Tapi sebenarnya kalau kita cuma ngajarin anak-anaknya langsung tapi kita nggak ngajarin orang tuanya, itu tuh pelajarannya itu cuma ada di sekolah. Tapi kalau di rumah, kayak misal masa pandemi sekarang, yang ngajar kan orang tuanya di rumah, dan kebanyakan orang tua itu malah nggak bisa ngurusin anak-anaknya meskipun itu pelajarannya itu cuma pelajaran TK atau pelajaran SD. Itu malah orang tuanya itu kebanyakan tuh stres karena anak-anaknya kalau diajarin susah apa gimana. Kok nggak bikin sekolah lagi? Nggak bikin sekolah. Oh, kan orang tuanya kan bisa bikin sekolah. Orang tuanya. Kalau orang tuanya stres, kalau orang tuanya kan bingung mau kemana itu, tak bikin sekolah aja buat anakku itu. Bikin sekolah buat anaknya. Ya kan bikin sekolah, misalkan punya anak, daripada bingung di sekolahin cuma gitu-gitu aja, akhirnya bikin sekolah sendiri, homeschooling itu. Berarti itu Pak, kalau homeschooling kan berarti sistemnya gurunya datang ke rumah. Saya soalnya dulu juga sempat ngajar setiap hari ke rumah anaknya kayak gitu, karena sebenarnya anaknya tuh anak TK, tapi karena ibunya juga tidak punya waktu dan tidak sempat buat ngajarin anaknya baca, tulis, gambar dan lain-lain, terus jadi kayak saya ngeles privat tapi setiap hari dari Senin sampai Kamis. Les TK? Oh, ada tak? Baru tahu Pak. Jadi sebenarnya banyak les-les les membaca, les menulis, les membaca kan berhitung. Sebenarnya yang susah itu bukan materinya, tapi kesabarannya. Biasa kalau ya kayaknya anak-anak emang gitu ya. Ya mulai dari TK sampai mungkin SD kayak gitu. Iya, apalagi kan pandemian rata-rata kan di rumah. Iya. Kalau yang sekolah apa untuk meningkatkan kepedulian yang orang tua tadi? Kalau bisa itu sebenarnya bukan sekolah sih, kayak misal atau mungkin pembelajaran misal bisa juga ke PKK tiap desa kayak gitu, dengan keputusan misal itu sebenarnya bisa kalau misal di dinas sosial Pak, di dinas sosial kan banyak tuh. Dulu pas saya KKN juga misal ada penyuluhan dari sini, tapi kebanyakan penyuluhannya itu terkait misal kebersihan desa atau mungkin cara mengolah sampah, tapi masih jarang terkait misal pendidikan anak, itu masih jarang. Lebih banyak itu lebih ke pembangunan desa daripada ke pendidikan. Lebih banyak kayak ekonomi UMKM itu banyak. Tapi kalau ke pendidikan anak-anaknya itu masih berarti bukan konseling? Bukan Pak. Soalnya saya pengennya banyak sekalian kayak gitu. Ya tapi nanti tergantung juga sih Pak. Kan kalau sebenarnya kan kalau seorang wanita itu nanti nurut sama suaminya kayak gitu. Ini atau enggak? Ya kan mumpung masih muda kan, dicoba mungkin kan dari sekarang.
ya kalau bisa nanti dianggapnya yang sevisi misi Ya. Kalian yang menumbuhkan kepedulian ke mana ya? Ke mana adik tingkat atau mungkin ke teman-teman itu? Kemana? ke teman-teman ke adik tingkat itu sebenarnya juga karena awalnya kan saya di lembaga eksekutif kampus di BEM 2 tahun dulu di BEM fakultas, terus 2 tahun dulu di BEM universitas keluarga mahasiswanya. Nah itu sebenarnya sering mengadakan kegiatan-kegiatan dan karena dulu saya itu juga suatu bentuk dari pengkaderan dari kakak-kakak tingkat. Jadi ada apa ya, misal ada tanggungan dalam diri itu buat seenggaknya mencetak adik-adik lagi yang paling enggak kayak saya lah, minimalnya tuh kayak saya, kalau bisa yang lebih dari saya. Diajakin makan atau mungkin ayo diajakin kemana, diajakin ikut misal ikut jalan-jalan atau mungkin ikut bantu warga, misal warga dulu ada namanya Tambak Rejo. Bapak pernah dengar gak Pak? Penggusuran Tambak Rejo di Semarang. Nah itu penggusuran Tambak Rejo di Semarang, itu bantu warga-warganya, asosiasi ngasih tempat apa ya, tempat sementara, tempat kayak rumah sementara. Jadi berarti kan dimulai dari hal yang kecil, Pak. Karena sebenarnya kalau misal mahasiswa itu semangat untuk apa ya, semangat untuk menularkan misal kebaikan-kebaikan, menularkan ideologi itu tuh masih sangat kenceng gitu buat di bawah-bawahnya. Kalau selama ini pas waktu apa ya, untuk acara kepedulian itu rata-rata banyak yang ikut atau banyak segelintir orang-orang itu saja tiap tahun gitu? Kepedulian yang Di kampus mungkin? atau di lembaga? Di Kalau kampus. di kampus sendiri karena lembaga kan saya di lembaga organisasi kampus, jadi sebenarnya kebanyakan itu selain dari seberapa besar dan bermanfaatnya acara itu atau mungkin kegiatan itu, cara kita ngajaknya kayak gitu. Saya tuh sering misal di antara satu organisasi misal ada 200 itu, kalau misal anak-anak yang berpotensi untuk ikut ini saya catin satu-satu buat ikut, misal biar galang dananya nih yang ikut banyak, saya catin satu-satu, jadi harus telaten satu-satu terus dibalesin, terus agar adik-adiknya tuh kita bangun kedekatan emosional gitu sih, jalin relasi yang baik sama adik-adik, sama teman-teman semua, agar mereka itu mau ikut atau mau berkontribusi dan lengket gitu sama kita lah bahasanya kan. Kalau dari tahun ke tahun memang ada kemunduran enggak, atau memang ada perkembangan dari mungkin waktu angkatan semester pertama sampai terakhir ini untuk mahasiswa yang peduli atau mungkin yang anak-anak muda yang mau peduli, ada peningkatan atau emang ada penurunan kalau dari tahun? Kalau menurut saya semakin lama itu orang yang peduli itu sebenarnya semakin banyak kalau menurut saya, karena selain apa ya, campaign lewat media, selain campaign langsung juga campaign personal, misal perorangan mengajak kayak gitu. Juga kalau sekarang itu sepertinya itu kegiatan kerelawanan itu tuh menjadi minat buat teman-teman yang lain, karena selain kalau misal kita di kampus cuma belajar, cuma ngerjain tugas dari dosen, itu kebanyakan kalau menurut saya itu pribadi ya itu suntuk Pak, suntuk. Jadi kalau misal jadi relawan, ketemu teman-teman yang baru, ketemu warga yang lain, itu tuh kita dapat inspirasi, dapat wejangan, dapat relasi juga dari yang lainnya. Kalau rencananya apa ya, rencana ke depan kan tadi pengen jadi amil, jadi kerja di lembaga sosial Ya, berarti bukan amil? nggak harus sih Pak, tapi kalau jadi amil juga bisa, tapi tidak harus. Tidak harus. Yang penting saya dulu pernah dapat wejangan
Kalau misal kamu pengen apa ya, pengen kerjalah di tempat yang di situ itu bisa jadi amal jariah kamu, kayak karena kita itu kan hidup kan nggak cuma di dunia aja, tapi kita itu hidup itu untuk mengumpulkan recehan-recehan amal. Kita juga nggak tahu nanti di akhirat mana sih yang akan nolongin kita, kan kita juga nggak tahu. Jadi sekaligus kerja, sekaligus ngumpulin amal buat nanti di akhirat. Mungkin banyak kerjaan-kerjaan yang menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak materi, tapi nggak banyak pekerjaan yang nanti akhirnya bisa buat jadi tabungan amal kita di akhirat. Terus terakhir kan pengalaman apa yang diambil waktu jadi relawan di ACT sama Laiza? Yang terakhir apa gitu? Atau ada pengalaman yang spesial nggak waktu itu? Yang spesial apa ya, sebenarnya semua pengalaman saya itu spesial Pak, tapi ada pernah saya pas kemarin dapur umum yang Kota Semarang, banjir Kota Semarang, banjir Kota Semarang, saya kan ke sana. Awalnya saya mau ke sana atas nama ACT, konfirmasinya sama Bapak ACT. Qadarullah di UNES hujan deras, terus di sana akhirnya udah terpenuhi, terus saya nggak jadi ke sana. Terus hari berikutnya itu diminta yang lazis buat kayak sana. Terus saya di sana ditanyain ibunya, ini dari ACT atau dari lazis Mbak? Terus saya bingung mau jawabnya apa kayak gitu, karena ya saya ikut ACT tapi ikut lazis juga kayak gitu. Tapi karena pas hari itu kebetulan ikutnya yang dimintai tolong yang lazis, ya udah saya jawabnya yang lazis. Tapi kalau kebetulan pas hari awal itu kan teman-teman ACT udah banyak, terus yang akhir-akhir kan teman-teman lazis yang banyak, terus ibu-ibunya nyariin orang-orang ACT. Jadi ya saya yang menghubungkan ibu-ibunya sama yang mas-mas ACT kayak gitu. Ibunya juga jadi bingung, ini mbak-mbaknya dari ACT atau dari lazis kayak gitu. Bingung sama sama sampean apa sama orang lain? Sama saya. Ini mbak-mbak rela, maksudnya dari ACT apa dari lazis. Tapi yang intinya saya kesini untuk membantu ibu-ibu. Soalnya saya pas udah sampai sana pun nggak ditanyain dulu, tapi langsung mbak kenapa baru datang sini langsung. Terus baru tanyain ini mbaknya dari mana kayak gitu. Kalau pengalaman lain pernah nggak bertubrukan seperti itu? Bertubrukan sampai saat ini belum sih Pak. Belum. Dan ya belum. Dan semoga jangan bertemu. Tapi tahu yang teman-teman di ACT apa di Lazis tahu kalau? Karena saya juga sering ngeposting, misal ngeposting acara ACT, misal saya ke panti asuhan mana, saya ikut, terus saya posting dan teman-teman tahu. Terus misal saya ada acara lazis pas kemarin, ikut bantuin ngepak-ngepakin untuk yang korban bencana alam yang Majene, itu teman-teman ACT juga tahu. Karena apa ya, karena kan misal kegiatan lazis kan tidak setiap hari, kegiatan ACT juga tidak setiap hari. Jadi kalau misal hari ini pas ada kegiatan ACT saya ikut di ACT, kalau pas hari ini ada kegiatan lazis saya ikut lazis. Terus misal di sosial media juga, misal pas ada postingan ini ya saya ngepost. Kalau misal belum ada postingan, post aja semuanya kayak gitu. Pertanyaan terakhir ya. Iya. Kesan apa yang diambil jadi relawan di dua lembaga? Saya sebenarnya banyak belajar sih ya Pak, banyak belajar. Selain ketemu teman-teman, ketemu orang-orang baru, terus ketemu suasananya menurut saya lumayan sedikit berbeda. Sebenarnya sama, perbedaannya saling melengkapi. Cuma kalau di ACT itu
mengajarkan saya tentang kepemudaan, terus semangat anak-anak muda kayak gitu. Kalau di Lesis mengajarkan saya tentang kedewasaan. Gimana sih? Nanti kan kalau di lingkungan kerja juga akan sering lah ya berkumpul sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, sama kakak-kakak kayak gitu, lingkungan kerjanya. Jadi kalau di ACT itu sebenarnya saya lebih sering ke yang turun lapangan, kalau nggak di sosial media. Kalau di Lesisnya itu seringnya di kantor, kalau enggak ya yang bantu-bantuin, yang bisa ngepak-ngepakin apa-apa, tapi yang di kantor. Kalau yang di ACT sering yang terjun ke lapangan. Terima kasih Ya, Mbak Pupu. ya. Manggil Pupu kayaknya kayak kurang enak. Uji aja juga nggak apa-apa. Karena di rumah sering ngadepin ayam bakar, jadi kan Oh, ngomong iya. Pupu itu kan terbayangnya ayam. Ya terima kasih lagi itu Mbak Pupu. Nah mungkin itu tadi inspirasi dengan ngobrol-ngobrol singkat dengan Mbak Pupu tentang relawan. Ini asiknya jadi relawan, apalagi di dua lembaga sekaligus. Mungkin kalau teman-teman yang pengen jadi relawan bisa nanti hubungi Mbak Pupu. Bisa teman-teman kalau mau jadi relawan, karena menurut saya relawan itu adalah pahlawan, dan secara tidak langsung dulu itu kita itu merdeka juga perjuangan dari para relawan. Karena pahlawan itu kan mereka itu sukarela mendedikasikan dirinya untuk negara ini kan atas dasar kerelawanan kan. Jadi relawan, ini saya mengutip dari Pak Anies Baswedan. Relawan itu tidak dibayar bukan karena dia tidak berharga, tapi relawan itu tidak dibayar karena dia tak ternilai harganya. Seperti itu. Mantap. Closing statement yang mantap. Amin. Sekali lagi terima kasih. Ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan Ya. share. Insya Allah nanti hasil dari di YouTube ini akan digunakan di program Lagi Sejahtera. Terima kasih dari saya. Terima kasih juga untuk Mbak Pupu. Ya, Nanti sama-sama, kita Pak. ngobrol lagi dengan pembicara yang lainnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.